Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Be a Great Woman. Kita bertemu lagi kembali. Apa yang akan kita bahas? Kali ini kita akan membahas mengenai mahar untuk wanita. Besti Be a Great Woman. Mahar atau mas kawin adalah kewajiban pertama yang harus ditunaikan seorang suami kepada istrinya. Kewajiban ini melekat pada akad nikah dan harus dilaksanakan agar sebuah pernikahan menjadi sah. Penyerahan mahar dari seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, maka akad nikah menjadi sempurna. Besti Be a Great Woman, mahar atau mas kawin dalam bahasa Arab disebut dengan syidak. Secara bahasa, kata tersebut diambil dari kata sidik atau jujur. Mengapa? Karena mahar ini bertujuan untuk meyakinkan mempelai perempuan bahwa mempelai laki-laki benar-benar mencintainya, bersungguh-sungguh ingin menikahinya, dan merupakan perlakuan baik untuk pasangannya. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa mas kawin adalah pemberian pihak pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah. Pemberiannya dapat dilakukan secara kontan atau diutangkan. Contoh barang yang bisa menjadi mahar adalah emas atau barang lain dan bahkan kitab suci. Sementara itu, Besti Be a Great Woman, kalau secara istilah, mahar adalah harta yang menjadi hak wanita dari mempelai pria dalam akad nikah sebagai ganti atas diperkenankannya bersenang-senang dengannya, seperti terkait dengan berhubungan intim. Besti Be a Great Woman. Syariat mahar dalam akad nikah diatur langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, dalil tentang mahar disebutkan pada surat An-Nisa ayat 4, yang artinya berbunyi, berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Dalam surat yang sama, yaitu surat An-Nisa, tetapi terdapat di ayat 24, Allah memberikan firman-Nya mengenai mahar, yang artinya berbunyi, dihalalkan bagi kamu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, yaitu kamu mencari istri dengan hartamu atau mahar untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya atau mas kawinnya sebagai suatu kewajiban. Lalu, kapan wanita berhak menerima mahar? Besti Be a Great Woman. Mahar yang disebutkan sebelum akad nikah adalah mahar yang paling baik. Mahar boleh juga disebutkan di dalam lafal akad yang selama ini sering dilakukan atau sudah menjadi tradisi di setiap pernikahan kaum muslimin maupun muslimah. Mahar harus diketahui dengan jelas. Mahar menjadi milik wanita melalui akad nikah. Lalu, mahar menjadi tanggungan yang harus ditunaikan suami setelah terjadi percampuran. Apabila saat akad nikah, mahar disebutkan sebagai utang atau ditangguhkan. Besti Be a Great Woman. Bagi wanita yang dicerai suaminya sebelum dicampuri, maka dia berhak mendapatkan mahar separuh dari yang disebutkan dalam akad. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Ta'ala pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 237. Yang artinya adalah, jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari apa yang telah kamu tentukan. Kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah, misalnya suami atau wali dari perempuan itu, membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian Besti Be a Great Woman, apakah untuk menentukan mahar ada syaratnya? Dalam buku Fikih Munakahat pada tahun 2021, oleh Sudarto dijelaskan bahwa mahar harus memenuhi beberapa syarat agar pernikahan tersebut menjadi sah. Apa saja syaratnya? Yang pertama, benda berharga. Mahar
haruslah berupa benda yang memiliki nilai atau berharga. Tidak masalah jika mahar tersebut sedikit tetapi tetap memiliki nilai. Maka pernikahan akan tetap menjadi sah. Yang kedua, barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Mahar harus bersifat suci dan bisa diambil manfaatnya. Jadi tidak sah jika maharnya khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga. Yang ketiga, bukan barang gasap. Mahar tidak boleh berupa barang gasap. Gasap adalah mengambil barang orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya dan berniat akan mengembalikannya kelak. Barang gasap tidak sah diberikan, namun akadnya tetap sah. Apabila suami memberikan mahar dari barang gasap, maka mahar akan menjadi tanggungannya kelak ketika mereka melakukan percampuran setelah akad nikah. Kemudian syarat yang keempat, harus jelas keadaannya. Mahar harus jelas keadaannya. Jadi tidak sah jika mahar tidak disebutkan jenisnya dan tidak diketahui keadaannya. Misalnya barang berharga, hanya disebutkan barang berharga tetapi tidak disebutkan barang berharganya seperti apa. Apakah misalnya berupa uang atau misalnya berupa logam mulia dan sebagainya. Besti Be a Great Woman, apakah jumlah mahar yang diberikan ada jumlah minimalnya? Apakah ditentukan harus berapa mahar yang diberikan kepada seorang wanita? Para ulama berpendapat yang berbeda terkait batas minimal pemberian mahar tersebut. Ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, dan fuqaha Madinah dari tabi'in, bahwa menurut mereka tidak ada batas minimal untuk pemberian mahar, asalkan barangnya berharga dan bernilai. Kemudian pendapat yang lainnya, yaitu menurut Imam Malik, batas minimal mahar adalah 1/4 dinar atau senilai dengan itu. Kemudian pendapat lainnya, yaitu menurut Imam Abu Hanifah, batas minimal dari mahar adalah 10 dirham. Tetapi ada juga yang mengatakan 5 dirham dan ada juga yang mengatakan 40 dirham. Sementara itu, Besti Be a Great Woman, dalam kitab Fathul Qorib yang dijelaskan bahwa tidak ada nilai minimal dan maksimal terkait dengan mahar atau mas kawin. Rasulullah juga mengingatkan bahwa mahar terbaik seorang wanita adalah yang tidak memberatkan mempelai pria. Dengan demikian, standar mahar disesuaikan dengan keadaan masing-masing pihak dan tidak menjadi tujuan utama pernikahan. Namun, disunahkan mahar tersebut tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Sementara standarnya atau persamaan 1 dirham itu disetarakan dengan 2,975 gram. Jadi kita bisa menentukan kira-kira berapa minimal mahar yang bisa diajukan kepada mempelai pria. Demikian tentang mahar yang bisa disampaikan. Kita bisa memulai mencari-cari mahar apa kira-kira yang akan diajukan kepada calon suaminya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.